Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, para tamu undangan dan rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan media dalam acara Indonesia Market Update Wind of Change yang diselenggarakan oleh PT Manulife Asset Management Indonesia atau yang disingkat MAMI. Senang sekali saya, Agung Ardiatmo, dapat memandu jalannya acara ini selama sekitar 1 jam ke depan. Pada acara ini, tim investasi MAMI akan memaparkan pandangannya mengenai kondisi pasar finansial global serta domestik dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh para investor di paruh akhir tahun 2024. Bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya, dipersilakan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A di bagian sisi bawah webinar. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama adalah Bapak Ezra Nazula, Director and Chief Investment Officer Fixed Income MAMI. Pak Ezra telah bekerja di MAMI selama lebih dari 16 tahun dan pengalaman di industri selama lebih dari 24 tahun. Keahliannya dalam pengelolaan portofolio investasi pendapatan tetap telah diakui oleh para pelaku industri. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari Northeastern University Boston. Selamat pagi Pak Ezra. Halo, selamat pagi Mas Agung, selamat pagi Bapak dan Ibu dari media. Selamat pagi Pak Ezra. Berikutnya adalah Bapak Samuel Kesuma, CFA, Chief Investment Officer Equity MAMI. Pak Samuel bergabung dengan MAMI pertama kali sebagai Senior Portfolio Manager Equity dan karirnya terus berkembang hingga akhirnya dipercaya menjadi Chief Investment Officer Equity. Beliau meraih gelar Master of Applied Finance dari University of Melbourne, Australia. Pak Samuel sendiri merupakan pemegang sertifikasi Charter Financial Analyst atau CFA. Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi Mas Agung, selamat pagi teman-teman media semua. Selanjutnya adalah Ibu Dr. Katerina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist MAMI. Beliau bergabung bersama MAMI sejak Juli 2013. Ia meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi di ilmu keuangan dari Universitas Trisakti dan gelar MBA dari Indiana University Bloomington, Amerika Serikat. Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 27 tahun di industri keuangan dan pasar modal. Selamat pagi, Bu Katarina. Selamat pagi Mas Agung, selamat pagi rekan-rekan media. Selanjutnya, kami akan beri kesempatan kepada rekan-rekan media untuk mengambil foto dari 3 orang pembicara kita. Pada hitungan ketiga, teman-teman panitia bisa dapat langsung mengambil foto. 1. Oke, berikutnya. Oke, terima kasih. Rekan-rekan media, kita akan segera memasuki sesi utama. Perlu saya sampaikan bahwa seluruh materi presentasi atau slides yang ditampilkan pada acara ini tidak dapat kami kirimkan kepada rekan-rekan media. Namun, setelah acara ini selesai, kami akan membagikan news flash sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan media. Jika rekan-rekan media memiliki pertanyaan untuk para narasumber, silakan langsung tuliskan pertanyaan di chat box yang tersedia dengan mencantumkan nama dan asal media serta narasumber yang dituju. Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan media, untuk membahas pasar finansial global, pertama saya akan mengundang Bapak Ezra Nazula selaku Director and Chief Investment Officer Fixed Income MAMI. Waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu kembali. Saya ingin memulai presentasi ini dengan sedikit tentang tema ya dari market update kami, yaitu Wind of Change. Kenapa Wind of Change? Karena kami melihat sudah banyak perubahan ya
yang ditunggu-tunggu oleh market dan investor yang kelihatannya dapat terrealisasi ya di sisa tahun ini, di paruh kedua 2024 yang akan mempengaruhi pasar finansial ya, apakah itu obligasi atau saham. Dan tentunya awal dari itu berasal dari kondisi global atau apa yang terjadi di global sekarang. Ya, mungkin saya akan langsung ya mulai fokus kepada apa yang perubahan yang terjadi di global. Nah, kalau pasar global sebenarnya temanya adalah mulainya era penurunan suku bunga. Kalau kalau kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh market, oleh pasar selama ini kan kapan sih Fed di Amerika Serikat akan menurunkan suku bunganya ya. Uh, Mungkin kita sempat ekspektasi adanya terjadi di tahun 2023, tapi tidak terrealisasikan ya. Kemudian di awal tahun ini juga ada ekspektasi karena ada penurunan atau pemangkasan, ternyata tidak lagi, belum dapat terjadi ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat as a whole ya, di global ini, sebenarnya siklus pelonggaran moneter itu sudah dimulai dan bahkan sudah dimulai sejak semester pertama atau kuartal pertama di tahun 2024 ini ya. Kalau kita lihat di chart sebelah kiri, sebenarnya 32% dari semua bank sentral di dunia ini sudah melakukan pemangkasan suku bunga atau pelonggaran moneter ya. Contohnya kayak kita lihat paling awal ya, Swiss sudah melakukan pemangkasan di bulan Maret kemarin ya di Q1. Kemudian dilanjutkan oleh negara-negara seperti Swedia, Kanada, Euro untuk yang negara developed markets ya. Kemudian juga terjadi di kawasan negara berkembang seperti di Amerika Latin dan Eropa Tengah. Kenapa ini semua terjadi? Ya, karena kita melihat overall bahwa sebenarnya inflasi di negara-negara tersebut atau inflasi as a whole di global itu sudah mengalami penurunan atau sudah dinormalize. Jadi sehingga sebenarnya dari sisi bank-bank sentral tersebut sudah dapat melakukan penurunan atau pemangkasan suku bunga. Ya. Dan bagaimana dengan Amerika Serikat? Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, ya sebenarnya terlihat sudah mulai ada room ya untuk Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunganya. Mungkin bisa di next slide. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya itu dengan di chart sebelah kiri ya, inflasi inti untuk Amerika itu sudah turun pesat ya. Sebelumnya kita lihat inflasi inti itu cukup bandel ya, cukup bertahan di level 5%-an di awal tahun ini bahkan. Tapi kalau kita lihat sudah ada penurunan yang cukup drastis dan bahkan angka terakhir untuk inflasi inti Amerika Serikat itu di bawah target 2%, ya sudah mendekati level 1%. Ini sebenarnya membuka ruang ya, probabilitas untuk pemangkasan ya di next meeting yaitu di bulan September sangat terbuka ya. Bahkan market sudah ekspektasi probabilitas untuk pemangkasan suku bunga itu sudah berada di level 100%. Jadi sudah cukup fix, cukup yakin bahwa Fed itu akan menurunkan suku bunganya di bulan September. Ya. Ditambah juga didorong juga dengan indikator dari sektor jasa dan retail yang bisa dibilang sudah melandai dan sudah melemah ya. Nah, kemarin kita juga sudah melihat ya dari sisi non-farm payroll, unemployment semua sudah memenuhi target bahwa ini sudah memenuhi kebutuhan bahwa oke, kelihatannya Fed itu akan harus melakukan atau penurunan suku bunga. Ya, kemarin di rapat FOMC di bulan Juli sudah mengindikasi juga ya, Fed itu sudah mengarah akan ada pemangkasan di bulan September. Dan tentunya Fed itu juga istilahnya mereka tidak mau membuat volatilitas di pasar. Kalau mereka sudah mengindikasikan sesuatu, sudah menghadap sesuatu, ekspektasinya itu akan terrealisasi ya. Oleh karena itu, makanya kami melihat sih memang sangat terbuka untuk Fed akan menurunkan suku bunganya di bulan September dan bahkan sudah ada ekspektasi ya di atas 50% ekspektasinya bahwa Fed bisa memangkas nggak hanya 25 basis point tapi up to 50 basis point di bulan September. Memang suatu hal yang
cukup masif ya kalau memang itu terjadi. Jadi sehingga pasar sebenarnya sudah mengekspektasikan ya penurunan suku bunga up to 4 times tahun ini. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi kami di Manulife sendiri sih memang ekspektasi up to 3 times ya. Memang kita lebih konservatif dibanding market, mengingat ya tentunya Fed itu akan terus data dependent dan akan terus mengkaji ya apa yang keluar dari data-data dari sisi inflasi dan dari sisi indikator dari tenaga kerja istilahnya. Tapi room untuk pemangkasan suku bunga sangat terbuka. Nah, bagaimana efek dengan atau reaksi pasar ya melihat ada optimisme untuk penurunan suku bunga? Tentunya yang paling cepat kelihatan adalah bagaimana kurva imbal hasil dari US Treasury yang turun pesat ya. Jadi yield atau imbal hasil dari US Treasury itu sebelumnya kalau kita lihat untuk yang 10 tahun itu berada di level 4,4% ya di bulan Juni. Turun ke bulan Juli lumayan dalam ya, sekitar 35 basis point mendekati 4%. Dan bahkan kalau mungkin Bapak dan Ibu juga mengikuti ya, pasti tentunya mengikuti pasar sekarang 10 tahun US Treasury sudah di bawah level 3,8% ya, 3,7%-an untuk tahun ini. Jadi efek atau impact dari ekspektasi ya, optimisme penurunan suku bunga sudah terlihat ya. Dan kita juga melihat apalagi efeknya dari adanya penurunan suku bunga dari Fed adalah dari sisi US dollar ya. Jadi US dollar sebelumnya kita lihat di slide di chart paling kanan ya, di mana indeks US dollar itu bisa dibilang cukup kuat ya di angka 105 106 ya, bahkan versus di XY indeksnya sudah turun sekarang di 104 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pertama suku bunga Amerika akan turun, meaning yield dari Amerika Serikat juga akan turun. Itu juga mengimbas kepada bagaimana dolar itu melemah dibanding negara-negara lain ya, khususnya juga negara berkembang. Untuk slide berikutnya ya, mungkin saya ingin highlight di Asia sendiri. Bagaimana sebenarnya ingin saya sampaikan tadi, Asia juga diuntungkan ya dengan ekspektasi adanya siklus pelonggaran moneter global. Kalau kita lihat ya secara historis, pada saat dolar melemah, ya itu Asia akan outperform dunia, outperform the world. Ya. Kenapa ya? Karena kita lihat secara historis ya, pada saat 12 kali Asia diunggulkan dari pasar saham global, 9 kalinya itu terjadi pada saat dolar itu melemah. Ya. Kenapa begitu? Karena kami melihat berlawanan dengan ekonomi AS yang Amerika yang bisa dibilang lagi moderasi, lagi landai ya menurun. Ekonomi Asia itu bisa dibilang cukup kuat. Ya, kita melihat masih membaiknya adanya aktivitas perdagangan global. Kita lihat PMI manufacturing bisa dibilang masih cukup kuat ya. Contohnya juga dari sisi Korea Selatan yang masih memiliki strong activity ya dari sisi manufacturing, dari sisi ekspor, jadi didukung oleh istilahnya permintaan semikonduktor. Tapi yang ingin kami highlight ini adalah Asia as a whole itu lebih better off dibanding negara yang Eropa atau Amerika. Berarti dengan dolar yang melemah, ekspektasinya adalah inflow dana aliran asing juga akan masuk kepada negara atau wawasan Asia ya, termasuk Indonesia. Jadi pada saat suku bunga turun, ya inflow asing itu akan masif masuk ke negara Asia. Untuk global itu yang ingin saya highlight, mungkin saya kembalikan lagi ke MC ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ezra. Ada beberapa poin menarik dari uraian yang tadi disampaikan oleh Pak Ezra. Di antaranya adalah pasar global bersiap memasuki era baru dengan semakin banyaknya negara yang mulai masuk ke dalam siklus pemangkasan suku bunga. Sementara rapat FOMC meeting di bulan Juli telah mengindikasikan potensi pemangkasan suku bunga di bulan September yang semakin terbuka. Sementara itu, secara historis kawasan Asia akan diuntungkan ketika US dollar melemah.
Ekonomi Asia relatif kuat ditopang oleh membaiknya aktivitas perdagangan global berlawanan dengan ekonomi Amerika yang menunjukkan sinyal moderasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan mengenai pasar domestik, nilai tukar rupiah dan juga proyeksi ekonomi ke depan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist MAMI. Kami persilakan kepada Ibu Katarina. Terima kasih Mas Agung. Jadi setelah tadi Pak Esra bicara mendiskusikan mengenai background dari pasar global, kita sekarang akan membahas apa yang terjadi di pasar domestik. Mungkin kita bisa menampilkan slide bahwa telah terjadi stabilitas nilai tukar di pasar domestik dari yang tadinya nilai tukar rupiah kita itu tertekan terus ya. Dan ini terjadi tidak terlepas dari pelemahan nilai tukar US dollars terhadap sekeranjang mata uang lain di beberapa negara karena ada perubahan ekspektasi kebijakan dari The Fed, Bank Sentral Amerika, dari sebelumnya higher for longer dan sekarang menjadi lebih dovish karena ketua dari The Fed sudah mengindikasikan bahwa ada kemungkinan yang cukup besar akan ada pemotongan Fed Funds Rate di bulan September. Nah, stabilitas nilai tukar rupiah ini menjadi kunci titik balik minat dari investor terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Karena tadinya ada ketidakpastian yang tinggi mengenai kebijakan Bank Sentral Global, kemudian terkait dengan itu kebijakan suku bunga dari BI, dan kita melihat bahwa nilai tukar sangat tertekan ya di semester 1. Nah, setelah rupiah menjadi lebih stabil, maka kita melihat bahwa arus masuk dana asing kembali terjadi di pasar kita ya. Setelah tadinya berbulan-bulan investor asing keluar dari pasar kita, sekarang di bulan Juli itu kembali masuk dan kembali masuk dalam angka yang cukup signifikan. Kita juga melihat bahwa imbal hasil SRBI yang ditawarkan itu menjadi tidak terlalu tinggi lagi. Ini karena memang BI melihat bahwa rupiah sudah semakin stabil. Di rapat Dewan Gubernur BI yang terakhir juga ada statement yang di-remove atau dicoret, yaitu bahwa tadinya BI di statement sebelumnya menyatakan akan memperkuat struktur suku bunga dari pasar uang. Dan statement ini sudah dihapus di press release yang terakhir. Ini bisa mengindikasikan bahwa BI tidak lagi terlalu mengalami tekanan untuk terus meningkatkan suku bunga SRBI untuk menarik dana masuk untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah. Kita juga melihat bahwa frekuensi lelang dari SRBI juga sudah diubah. Tadinya ada seminggu 2 kali, mulai bulan Agustus menjadi seminggu sekali. Dan ini juga menunjukkan bahwa BI lebih nyaman, lebih comfortable dengan nilai tukar rupiah yang lebih stabil, sehingga tidak perlu lagi terlalu bergantung terhadap banyaknya dana yang ditarik melalui SRBI. Nah, kita boleh ke slide berikut, kita akan melihat bahwa ruang pemangkasan suku bunga acuan itu sudah semakin terbuka. Kita melihat bahwa inflasi Indonesia terkendali, bahkan sudah berbulan-bulan itu selalu berada di rentang target BI dan bahkan di rentang yang rendah ya. Dan inflasi itu tidak seperti di beberapa negara lain yang merupakan masalah karena persisten tinggi terus. Di Indonesia ini sangat terjaga. Nah, beberapa bulan terakhir kita melihat ada deflasi
Namun ke depannya kemungkinan ada inflasi lagi, jadi tidak seterusnya deflasi karena ada beberapa kebijakan yang akan diambil seperti misalnya penambahan objek yang akan dikenakan oleh cukai. Juga ada kenaikan impor tarif dan ini bisa saja membuat deflasi itu berbalik menjadi inflasi. Namun kami melihat bahwa inflasi tetap akan berada di rentang yang ditargetkan oleh BI dan ini memberikan ruang pemangkasan suku bunga acuan bagi BI yang cukup besar. Nah, kami memperkirakan BI akan menurunkan suku bunganya, namun besarannya tidak akan sebesar penurunan Fed Fund Rate. Dan ini akan berdampak mendukung nilai tukar rupiah lebih lanjut, sehingga rupiah akan lebih stabil dan penguatannya itu akan menarik investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya, jadi investor asing maupun investor domestik. Kita ke slide berikut, kita akan melihat postur fiskal. Nah, postur fiskal ini menjadi perhatian khusus karena ada beberapa dinamika terakhir, yaitu ada target peningkatan defisit fiskal yang lebih tinggi untuk tahun ini karena pemerintah mencanangkan belanja pemerintah yang lebih besar untuk mendukung daya beli dari masyarakat dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi target defisit untuk APBN tahun 2024 dinaikkan dari 2,3% terhadap PDB menjadi 2,7% terhadap PDB. Dan ini peruntukannya adalah untuk belanja modal, belanja material, dan juga subsidi. Ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan PDB karena ada concern terhadap daya beli yang tidak sekuat yang diperkirakan sebelumnya. Nah, kenaikan dari defisit fiskal ini jumlahnya sekitar 87 triliun. Namun kenaikan defisit fiskal ini tidak akan dibiayai dengan penambahan penerbitan SBN atau obligasi pemerintah, tapi akan dibiayai dari dana SAL ya, sisa anggaran lebih karena dana SAL kita masih cukup untuk membiayai penambahan defisit ini. Sehingga malah penerbitan obligasi negara itu akan berkurang dan berkurangnya cukup besar sebesar 16% dari target semula. Kurang lebih sekitar 214 triliun lebih rendah dibandingkan target semula. Dan ini akan membantu membuat pasar obligasi kita lebih menarik karena suplai yang terbatas tentu akan membuat harga-harga itu lebih tertopang. Nah, kita melihat bahwa anggaran SAL itu masih lebih dari 450 triliun pada akhir tahun 2023 dan ini akan dipakai sekitar 150 triliun untuk 2024. Jadi masih ada sisa anggaran lebih yang masih cukup signifikan dan masih bisa digunakan untuk bahkan jika diperlukan untuk membiayai defisit APBN di tahun 2025. Nah, kita juga melihat bahwa realisasi anggaran di paruh pertama 2024 baru mencapai 41% dan masih ada sekitar 60% lagi untuk dibelanjakan belanja pemerintah di tahun ini di paruh kedua dan ini akan bisa mendukung daya beli serta pertumbuhan PDB selama tahun ini. Mungkin saya stop dulu di sini untuk pembahasan pasar domestik. Saya kembalikan ke Mas Agung sebagai moderator. Terima kasih, Ibu Katerina. Beberapa poin yang saya rangkum dari pemaparan Ibu Katerina yaitu pertama, stabilitas rupiah yang berkesinambungan menjadi kunci titik balik sentimen investor di pasar finansial Indonesia.
Meredanya tekanan pada rupiah dan kembalinya arus dana asing ke pasar domestik menjadi faktor suportif bagi Bank Indonesia. Terkait dengan anggaran belanja negara pada tahun 2024, pemerintah telah menaikkan jumlahnya menjadi 3.412 triliun, naik sekitar 87 triliun dari anggaran awal, yang terutama dialokasikan untuk belanja modal, material, dan subsidi. Berikutnya, kita akan mengulas mengenai pasar obligasi. Untuk itu, saya akan kembali mengundang Bapak Ezra. Silakan Pak Ezra. Ya, baik, Mas Agung. Oke, saya akan melanjutin ya. Jadi sudah dibahas oleh dari sisi pasar global, pasar domestik, ya, dan bagaimana impact-nya ke pasar finansial. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang tadi sudah dipaparkan ya oleh Ibu Katarina juga ya, sebenarnya ada banyak potensi-potensi atau sentimen yang sudah kelihatan nih, ya. Kalau kita lihat di first half atau semester pertama tahun ini, lumayan banyak volatilitas ya, berawan dan petirnya istilahnya, gambarnya ini. Karena ya kenapa kita lihat memang kondisi global masih belum kondusif ya, pertumbuhan Amerika masih kuat ya, inflasi masih tinggi, belum bisa turunnya suku bunga, dolar juga masih menguat ya, dengan rupiah kita cukup melemah. Tapi ke depannya di semester kedua ini, paruh kedua ini, kami melihat sudah mulai adanya lebih cerah ya, kondisi di mana ekonomi Amerika sudah mulai melambat, ya, inflasi sudah mulai turun ya ke level yang di mana Fed sudah memberi sinyal nih akan menurunkan suku bunganya di bulan September. Dan tentunya itu memberi katalis positif ke pasar obligasi, khususnya dengan rupiah kita juga menguat dan BI dapat menurunkan suku bunganya. Ya, makanya kenapa kita melihat di slide berikutnya ini ya, bagaimana sebenarnya obligasi itu lebih diuntungkan ya. Tadi saya sempat sampaikan bahwa pada saat penurunan suku bunga, pada saat siklus pemangkasan suku bunga terjadi, itu pasti efeknya akan direct effect, memiliki efek yang langsung ya, mempengaruhi pasar obligasi ya. Jadi imbal hasil atau yield obligasi diekspektasikan akan turun dengan mulai adanya pemangkasan suku bunga oleh ya The Fed dan akan dilanjutkan oleh pemangkasan Bank Indonesia ya. Walaupun memang pemangkasan suku bunga Bank Indonesia tidak akan sebanyak The Fed ya, tentunya mungkin akan mengikuti atau mungkin sedikit di belakang The Fed ya, pemangkasannya, tapi tentunya itu akan mempengaruhi langsung kepada pasar obligasi kita. Apalagi ditambah dengan ya rupiah kita yang menguat, tentunya itu akan memberikan confidence ya kepada investor asing yang sebelumnya itu di sidelines ya, belum berani masuk ke pasar obligasi Indonesia karena rupiahnya masih agak volatile, akan lebih berani ya masuk kepada pasar obligasi kita. Sekarang kan kita lihat sendiri kepemilikan asing masih sangat rendah ya, 13-14%-an, dan potensi bisa naik kembali. Apakah naik kembali ke level tertinggi seperti kayak 5 tahun yang lalu di 40%? Mungkin tidak. Ya, sepertinya tidak ya. Tapi kami melihat itu potensinya akan dapat mendukung atau mendorong kembali atau naik kembali sehingga bisa menjadi katalis juga lah untuk pasar obligasi kita. Ya. Ditambah juga tadi Ibu Katarina sampaikan bagaimana dengan adanya walaupun kita ada perubahan dari sisi fiscal deficit ya, tapi kita ada SAL juga yang kita dapat gunakan ya, pemerintah Indonesia dapat gunakan sehingga itu dapat mengurangi target penerbitan SPN di semester 2 tahun ini ya. Jadi tentunya kalau kita melihat kalau adanya penurunan supply lebih sedikit, sedangkan demand-nya itu naik ya, nggak cuman investor lokal yang memang selama ini terus membeli ya, terus belanja pasar obligasi kita, tapi juga adanya demand dari investor asing, itu tentunya akan memberikan ya booster juga ya sentimen yang positif dan katalis untuk bisa mendorong imbal hasil kita turun. Apalagi dengan imbal hasil kita ini sebenarnya relatif masih menarik ya on technical basis karena spread antara SBN kita yang 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun itu masih di sekitar 200
88 basis point. Sedangkan kalau kita lihat rata-ratanya selama setahun terakhir itu sekitar 245. Jadi kalau kita ambil sekarang aja ya dengan US Treasury 3,7-an ya 3,75 ya tambah 250 basis point itu berarti 6,25 ya sebenarnya potensial untuk pasar obligasi kita dengan ya ada ekspektasi ada penurunan suku bunga, BI menurunkan suku bunganya, ya Fed juga memangkas suku bunganya, itu memberikan room untuk ada penurunan suku bunga yield dari obligasi kita yang dimana sekarang masih 6,7 bisa turun ke target kami ya 6,25 sampai akhir tahun ini. Ditambah juga tadi Ibu Katarina juga sampaikan tentang SLBI yang cukup banyak ya mengambil likuiditas di pasar. Tapi sekarang kan kelihatannya yieldnya sudah mulai turun dan yang paling penting issuance-nya sudah mulai berkurang juga ya. Dan kami tetap expect issuance untuk SLBI akan makin turun seiring dengan stabilnya nilai tukar rupiah kita. Jadi pada saat investor sudah ada maturity nih SLBI-nya, sedangkan mereka tidak bisa mendapatkan SLBI ya atau karena sudah rendah dan sudah sedikit issuance-nya, mereka tentunya akan kembali ke SBN dan itu kembali lagi akan memberikan positif sentimen, higher demand untuk SBN kita. Jadi kami tetap melihat ada potensial yang menarik nih untuk pasar obligasi kita ya dengan target 10 tahun berada di level 6,625 dengan ekspektasi ya 10 years US Treasury bisa turun stabil di bawah 4% ya di sekitar 3,5-3,75 ya spread antara Indonesia dan US sekitar 250 basis point dan ada pemangkasan suku bunga yang terjadi di global dan domestik juga. Itu mungkin Mas Agung yang ingin saya sampaikan untuk pasar obligasi, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ezra. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan ada 3 potensi katalis untuk pasar obligasi. Yang pertama adalah potensi pemangkasan suku bunga, kemudian kembalinya arus dana asing dan berkurangnya target penerbitan SBN di semester kedua 2024. Setelah mendengarkan pemaparan tentang pasar obligasi, sekarang saatnya kita beralih ke pasar saham. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Samuel Kesuma CFA, Chief Investment Officer Equity MAMI. Waktu dan tempat, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Nah, sekali lagi selamat siang rekan-rekan media semua. Jadi mungkin izinkan saya untuk dalam kesempatan ini memaparkan outlook untuk pasar saham ya, untuk sisa beberapa bulan sampai dengan akhir tahun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat semester pertama tahun ini kinerja pasar saham tidak terlalu baik ya. Memang ada banyak faktor, tapi memang faktor yang paling besar adalah karena memang daya tarik dari suku bunga yang tinggi. Jadi memang kalau pas instrumen saham ini kan instrumen yang dimana orang mencari pertumbuhan, tapi orang sadar ada resikonya. Nah, dalam situasi di mana yield dari risk free itu masih cukup tinggi, orang cukup kasarnya investasi di aset-aset risk free, tidak ada resiko, sudah mendapatkan return yang lumayan, tentunya insentif untuk investasi di saham cenderung lebih rendah ya minatnya ya. Nah, kita merasa situasi ini seperti sudah dipaparkan oleh Pak Esra dan Bu Katarina akan berubah di semester kedua tahun ini. Kenapa? Karena arah penurunan suku bunga sudah akan cenderung lebih rendah. Nah, kalau memang risk free dari risk free ini semakin turun, tentunya minat untuk investasi di saham akan lebih tinggi. Nah, selain dari suku bunga, tentunya apa yang bisa menjadi tarik dari pasar saham atau equity adalah tentunya emiten-emiten harus bisa memberikan kinerja pertumbuhan laba yang lebih baik juga. Nah, itu yang memang belum terlalu kita lihat juga di semester pertama. Nah, ke depannya tentunya dengan situasi likuiditas yang lebih baik, dengan rupiah yang juga cenderung menguat, dan juga emang aktivitas ekonomi yang akan cenderung lebih baik, kita melihat ada potensi juga kinerja laba yang berangsur akan lebih baik ke depannya. Nah, kalau kita lihat memang di semester pertama itu, asing itu cenderung netnya masih negatif ya. Jadi setelah masuk di 3 bulan pertama, secara konsisten, investor asing itu actually di bulan April, Mei, itu membukukan net outflow yang cukup besar. Kenapa? Karena waktu itu memang masih belum ada kepastian
The Fed mau kemana, waktu itu mulai ada data ekonomi US yang cukup kuat, pasar mulai khawatir kalau suku bunga akan dipertahankan di level yang tinggi untuk waktu yang cukup lama. Jadi akhirnya pada saat itu memang daya tarik dari emerging market equity ini juga berkurang. Karena itu kita melihat ada 2 miliar dolar yang keluar dari pasar saham domestik yang dijual oleh investor asing. Nah, jadi kita melihat di semester kedua ini semua faktor-faktor memberat ini akan cenderung beralih ke arah yang lebih positif ya. Jadi selain dari pemotongan suku bunga, imbal hasil obligasi atau risk free itu semakin turun, daya tarik saham juga akan semakin tinggi. Kalau kita lihat di bulan Juli, itu kelihatan memang investor asing sudah semakin positif. Kita sudah melihat ada 400 juta dolar yang masuk dari investor asing. Nah, ke depannya kita melihat kalau memang tren terus seperti ini, ekonomi US pelan-pelan mulai melambat, sedangkan kawasan Asia termasuk Indonesia itu tren pertumbuhan yang masih cukup baik. Kita melihat masih akan ada potensi rebalancing uang dari US ataupun negara-negara maju lainnya ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, di luar faktor global, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah dari faktor domestik sendiri. Kalau kita lihat dari arah kebijakan beberapa yang sudah kita lihat ya, dari indikasi-indikasinya dari pemerintahan baru, kelihatan memang arah kebijakannya cukup pro-growth. Tadi di bagian bukaternya juga sudah dipaparkan ya beberapa kebijakannya. Jadi, karena investor saham ini mencari growth, mereka akan selalu mencari negara-negara mana yang bisa memberikan prospek pertumbuhan yang lebih baik. Nah, kita melihat dengan semua katalis positif yang tadi sudah kita sebutkan, rupiahnya menguat, suku bunganya juga lebih rendah. Kalau memang kebijakan pemerintah baru nanti tepat sasaran dan sangat pro pertumbuhan, itu nanti juga tentunya akan berdampak positif ke kinerja pertumbuhan laba emiten juga di semester kedua dan tentunya akan lebih kelihatan di tahun 2025 nanti. Jadi kita melihat tiga faktor ini tentunya berpotensi untuk mendukung kinerja pasar saham yang selama ini cukup tertekan. Sebagai ilustrasi, selama 10 tahun terakhir sebenarnya valuasi pasar saham domestik itu rata-rata di sekitar 14,5 sampai 14,7 kali rasio price to earning rasionya. Nah, sekarang kita cukup rendah ya, masih di bawah 12,5 kali. Jadi kita melihat kalau memang sentimennya sudah normalize, investor mulai merecognize ada potensi pertumbuhan laba yang akan lebih baik ke depannya. Kita melihat juga selain dari investor asing, investor domestik juga akan melihat istilahnya daya tarik yang lebih tinggi untuk kembali masuk ke pasar saham. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya paparkan dari segi pasar saham. Saya kembalikan ke Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Dari penjelasan Pak Sam tadi, bisa kita simpulkan ada 3 potensi katalis pasar saham. Pertama adalah potensi pemangkasan suku bunga, berikutnya melandainya imbal hasil obligasi domestik, dan kebijakan pro pertumbuhan pemerintahan baru. Selanjutnya, saya akan mengundang Ibu Katarina untuk menyampaikan proyeksi indikator makroekonomi. Silakan Bu Katarina. Terima kasih Mas Agung, boleh ditampilkan slide-nya. Ini adalah beberapa proyeksi dari indikator makro kita ya untuk tahun ini. Jadi kita melihat bahwa current account deficit itu akan sangat terjaga, masih di bawah 2%, ini jauh di bawah current account deficit kita waktu krisis yang lalu, waktu taper tantrum, di mana itu sampai mencapai di atas 4%. Jadi di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global, current account deficit kita ini masih sangat terjaga. Kita juga melihat pertumbuhan PDB itu masih akan stabil dan kuat, masih comparable dan masih sangat kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian untuk 10-year government bond yield diperkirakan akan berkisar antara 6 sampai 6,25%. Ini tentu didukung dengan perbaikan situasi finansial dan
pemotongan suku bunga The Fed, stabilnya nilai tukar rupiah juga. Inflasi itu diperkirakan berkisar antara 2,8 sampai 3,2%, karena walaupun telah terjadi beberapa kali deflasi, kita melihat kemungkinan ada inflasi di the remaining of the year, karena mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, misalnya penambahan objek cukai, kemudian kenaikan impor tarif, itu bisa berdampak terhadap inflasi kita. Nilai tukar rupiah diperkirakan antara 15.400 sampai 16.000 dengan base case-nya ada di sekitar 15.600 sampai 15.650. Kemudian benchmark rate suku bunga acuan BI antara 5,75 sampai 6,25 dan dengan base case-nya di 5,75 sampai 6. IHSG akhir tahun diperkirakan ada di 7.800. Ini berdasarkan valuasi dari segi PI dan juga pertumbuhan laba emiten. Nah, ada beberapa faktor resiko yang harus kita bahas juga untuk tahun ini ya, boleh ditampilkan slide-nya. Ada yang dari eksternal, ada juga yang dari internal. Ada tensi geopolitik, ini merupakan faktor risiko jika terjadi eskalasi mendadak dari kondisi geopolitik. Ini dari eksternal ya. Dan ini di luar kontrol dari semua pihak gitu ya. Namun kita melihat bahwa tensi geopolitik ini sangat diupayakan oleh berbagai pihak untuk menahan diri. Semoga ini terus bisa dipertahankan dan bahkan membaik ke depannya. Risiko selanjutnya adalah risiko potensi resesi di Amerika Serikat. Karena data-data yang ada itu menunjukkan pelambatan aktivitas ekonomi, penjualan retail, kemudian pengangguran bertambah. Kita melihat hal ini dan juga PMI dari service maupun manufaktur di sana sudah berada di zona kontraksi. Namun resiko ini juga dimitigasi oleh fokus dari The Fed yang tidak lagi hanya mengedepankan inflasi, tapi juga The Fed sangat memperhatikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan yang ada. Sehingga ini bisa juga memitigasi resiko potensi resesi di Amerika Serikat. Risiko lainnya adalah kebijakan fiskal domestik. Ini menjadi perhatian karena naiknya target defisit APBN dari 2,3% ke 2,7% tahun ini. Kita akan mendengarkan di tanggal 16 Agustus ya, tinggal beberapa hari lagi, bagaimana RAPBN 2025 itu dicanangkan gitu ya. Selama ini kita mendengar komitmen bahwa defisit 3% dari PDB itu target batas atasnya, itu masih tetap akan dipertahankan dan juga diperhatikan sekali bagaimana kebijakan fiskal ke depannya. Jadi kita akan mendengar RAPBN 2025 tanggal 16 Agustus mendatang untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai RAPBN 2025 2 hari lagi. Demikian Mas Agung, saya kembalikan ke Mas Agung lagi. Terima kasih Ibu Katarina. Investor perlu memperhatikan faktor risiko global dan domestik, yaitu tensi geopolitik, risiko resesi Amerika Serikat, dan kebijakan fiskal domestik. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media, sesi pemaparan telah selesai. Sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom Q&A serta mencantumkan nama dan asal media, serta nama narasumber yang dituju. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Ini terkait presentasi dari Ibu Katarina tadi. Mami memproyeksikan BI rate cut sampai dengan akhir tahun 2025. Apakah boleh dipaparkan proyeksi untuk timingnya kapan saja? Apakah Ibu melihat ada kemungkinan Bank Indonesia mulai memangkas lebih cepat? Bagaimana dengan The Fed di September? Apa saja alasannya?
Silakan Ibu Katerina. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Grace dari Bloomberg. Mungkin boleh saya koreksi ya, 100 basis point BI, suku bunga acuan BI, pemotongan ini adalah proyeksi dari pasar, jadi market ya, bukan proyeksi dari MAMI. Pasar memperkirakan akan ada pemotongan 100 basis point sampai dengan tahun 2025. Kami melihat bahwa untuk tahun ini ada pemotongan suku bunga sekitar 1-2 kali dan masing-masing 25 basis point. Untuk pemotongan Fed Funds Rate sendiri, MAMI Global Chief Economist memperkirakan akan ada pemotongan suku bunga 3 kali tahun ini, ya, dilanjutkan dengan tahun depan. Timingnya bagaimana? Timing ini akan sangat data dependent karena kita melihat berulang-ulang the Fed itu sangat hati-hati untuk melakukan kebijakan moneternya dan mereka sangat bergantung terhadap data. Jadi data-data yang ada akan sangat menentukan laju dari pemotongan suku bunga The Fed dan juga BI. Nah, besarannya pun akan sangat ditentukan dengan data-data pertumbuhan, kemudian unemployment, PMI, retail sales. Nah, timing memang mungkin juga sangat ditentukan dengan inflasi. Besaran pemotongan akan lebih ditentukan dengan data-data ya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi ada kombinasi antara data yang diperhatikan adalah inflasi yang juga sangat menentukan timing pemotongan suku bunga, dan besaran pemotongan suku bunga akan lebih ditentukan oleh data-data seperti data-data terkait pertumbuhan, ya, seperti unemployment, retail sales, PMI, kemudian PMI service, PMI manufacturing, dan sebagainya. Nah, yang perlu ditekankan adalah bahwa puncak suku bunga itu sudah tercapai dan sekarang era siklus baru pemotongan suku bunga. 32% dari bank sentral di seluruh dunia sudah memotong suku bunganya dan ini akan segera diikuti oleh The Fed yang merupakan bank sentral terbesar dan juga BI. Jadi eranya sudah masuk ke siklus pemotongan suku bunga, sudah beralih dari suku bunga tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Grace. Kembali ke Mas Agung. Terima kasih Bu Katerina. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan berikut. Bagaimana prospek reksadana hingga akhir 2024? Kelas aset apa saja yang paling berpotensi dan faktor-faktor pendukungnya apa saja sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh para panelis. Silakan. Oke, baik. Mungkin saya mencoba menjawab untuk pertanyaan ini. Jadi, semester kedua diperkirakan menjadi semester yang lebih stabil, lebih baik, lebih kondusif untuk pasar keuangan, karena di semester pertama seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Esra, itu banyak sekali tantangan yang membuat pasar keuangan itu menjadi tidak kondusif. Antara lain suku bunga tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, ketidakpastian The Fed ya, mau motongnya kapan, begitu ya. Ya, ini akan berbalik di semester kedua. Jadi semester kedua ini akan pasar ditopang oleh stabilitas nilai tukar, kemudian kebijakan suku bunga yang lebih kondusif, dan kita melihat juga bahwa baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter ini sudah jauh lebih kondusif untuk menjaga kondisi dari pasar keuangan kita. Sehingga prospek reksadana tentu akan sejalan dengan prospek dari pasar keuangan kita, baik itu pasar obligasi maupun pasar saham. Kita harapkan semester kedua ini reksadana akan menjadi lebih baik kinerjanya dan resikonya lebih terjaga. Demikian, Mas Agung. Terima kasih, Bu. Pak Ezra, kira-kira apakah ada yang ingin ditambahkan?
Iya, jadi kalau kita melihat ya dengan ada ekspektasinya suku bunga akan diturunkan, tentunya itu akan memberikan potensi ya untuk reksadana obligasi ya. Tentunya dengan ada penurunan suku bunga, ya reksadana obligasi akan prospeknya akan bagus. Ya, kami sendiri sudah istilahnya sudah melakukan rebalancing ya untuk portfolio kami mengantisipasi adanya penurunan suku bunga di semester kedua ini. Ya, kita juga Mami kan tentunya juga selalu melakukan active management ya atas portfolio kami, sehingga kami terus melihat dari sisi durasi ya, berapa durasi yang optimal pada saat ini, pada saat ada penurunan suku bunga, dan tentunya kami juga nggak cuma melihat durasi, tapi juga mencari ya channel-channel mana atau um, sektor mana yang menarik pada kondisi saat ini, ya, sehingga bisa lebih mengoptimalkan portfolio. Mungkin itu sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ezra. Eh, Kalau kita lihat pertanyaan selanjutnya mungkin terkait penjelasan dari Bu Katrina dan Pak Ezra sendiri. Sebenarnya kita ngelihat apa-apa saja sih produk unggulan Mami, reksadana Mami hingga akhir tahun. Mungkin bisa diberikan penjelasannya, Bu Katrina. Baik, jadi seperti yang tadi disebutkan, kebijakan suku bunga ini akan sangat kondusif dan efeknya akan lebih instan ke kelas aset obligasi dulu, gitu ya. Karena kita sudah melihat secara historis, tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ezra, setiap kali terjadi pemotongan suku bunga, maka kelas aset obligasi itu secara cepat merespon dengan positif gitu ya. Pasar saham juga, tetapi dampaknya mungkin tidak seinstan pasar obligasi gitu. Jadi kelas aset obligasi kelihatannya akan sangat diuntungkan dengan kebijakan pemotongan suku bunga. Dan Mami ini memiliki pilihan produk reksadana obligasi yang cukup lengkap. Kita memiliki berbagai strategi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan investor. Ada strategi tenor panjang, tenor menengah, tenor pendek. Kemudian juga ada yang heavy atau banyak memiliki obligasi korporasi. Kita juga ada yang memiliki fitur PHI, pembagian hasil investasi, jadi sangat lengkap dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing investor. Dan ini sangat cocok dengan investor Indonesia yang kebanyakan masih terbiasa dan ingin mendapatkan penghasilan yang cukup teratur, ya. Jadi ini bisa diadres dengan fitur PHI misalnya, dan juga dari kupon dari obligasi tersebut. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Ezra, kita manajemen stylenya aktif manajemen, sehingga bisa sangat lincah untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada, serta outlook ke depannya gitu. Jadi tidak hanya pasif saja. Pasar saham juga menarik bagi investor jangka panjang karena suku bunga yang dipotong serta kestabilan nilai tukar rupiah serta valuasi pasar saham yang sangat menarik, ini juga akan menarik minat investor baik asing maupun domestik untuk kembali lagi masuk ke pasar saham kita setelah cukup lama mengalami ketidakpastian dari kebijakan moneter global dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Valuasi saham kita ini sudah jauh di bawah rata-rata valuasi selama 5 tahun ke belakang. Dan ini merupakan faktor yang dilihat oleh investor, dan kita sudah melihat bahwa bulan Juli itu investor asing sudah mulai masuk lagi gitu ya ke pasar saham Indonesia. Jadi mungkin itu sekilas jawaban mengenai kelas aset mana serta produk-produk unggulan ya. Mas Agung, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Katrina. Menyambung pertanyaan, penjelasan dari Bu Katrina tadi, kalau kita ngeliat ada pertanyaan selanjutnya dari rekan media, dengan adanya wind of change di pasar keuangan, kira-kira bagaimana rebalancing portofolio di reksadana Mami? Kira-kira sektor-sektor apa sih yang prospektif ke depan? Mungkin ini pertanyaannya bisa kita sampaikan ke Pak Samuel.
Silakan Pak Samuel. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya memang untuk dengan backdrop makro seperti sudah kita paparkan tadi, tentunya penting untuk memilih sektor-sektor apa yang bisa memberikan kinerja saham yang lebih baik ya. Nah kalau kita lihat memang kita ada beberapa sektor yang kita suka. Jadi memang kita suka beberapa sektor, tentunya harus ada beberapa faktor ya yang mendukung alasan kenapa kita suka. Satu, memang harus diuntungkan dengan situasi makro yang terjadi, dalam arti diuntungkan oleh penurunan suku bunga. Tapi di lain pihak dia harus juga memiliki kinerja fundamental yang solid ya. Jadi tidak hanya tergantung dengan makro ataupun penurunan suku bunga, tapi memang dari segi prospek pertumbuhan laba dari sektornya sendiri harus memang cukup baik. Jadi satu sektor yang kita suka itu sektor telekomunikasi. Kita melihat ya karena telco ini kan suatu sektor yang cukup stabil ya dari segi revenue. Jadi nanti pada saat ada penurunan suku bunga, dari segi valuasi biasanya sektor-sektor seperti telco ini juga mengalami apresiasi atau re-rating valuasi yang cukup oke. Selain itu kita juga suka dengan sektor keuangan, di mana memang dalam situasi suku bunga lebih rendah, likuiditas perbankan biasanya juga akan terbantu, dan tentunya ini juga akan membantu mendukung kinerja atau kinerja laba ataupun margin profitabilitas dari emiten-emiten perbankan. Satu sektor yang kita juga cukup suka itu sektor consumer staples ya. Jadi consumer staples ini kita terus monitor, memang kalau dilihat dari kinerja labanya memang tidak semuanya sangat baik, tapi kita harus ingat itu masih ada faktor dari forex. Jadi karena kita lihat tren rupiah sekarang menguat, tentunya perusahaan-perusahaan yang selama ini mengalami tekanan dari pelemahan rupiah di semester 1, nanti di semester 2 berpotensi ada reversal ya, malah mereka akan mendapat dukungan dari penguatan rupiah sehingga mendukung juga kinerja bottom line-nya. Jadi itu 3 sektor yang kita suka. Jadi kita lihat sih dengan backdrop makro seperti ini, prospek dari kinerja-kinerja emiten di semester 2 tentunya akan lebih baik. Tapi selain dari produk reksadana domestik, sebetulnya Manulife juga memiliki produk reksadana offshore. Kita memiliki produk yang berinvestasi di saham-saham negara lain. Jadi saya rasa ini bisa menjadi suatu sarana diversifikasi yang baik juga ya. Jadi kita punya beberapa produk, contohnya produk kita yang baru itu Manulife dengan fokus strateginya di energi terbarukan. Jadi company-company yang berinvestasi di ESG dan energi terbarukan. Jadi cukup spesifik dan so far kinerjanya juga cukup baik. Kita juga punya Manulife Share Global Dividend. Jadi company yang kita pilih memang banyak di US dan juga di Eropa dan juga UK ya. Jadi aku rasa sebagai diversifikasi memang prospek dari emiten Indonesia akan lebih baik di semester kedua. Tapi bagi investor yang ingin memiliki diversifikasi, kita juga memiliki beberapa produk yang berinvestasi di saham-saham offshore. Mungkin itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Melanjutkan dari penjelasan Pak Sam tadi presentasi mengenai sektor saham, ini ada pertanyaan dari rekan media, kebetulan ada 2 pertanyaan yang mirip mengenai target JCI tadi yang disebutkan oleh Mami, sekitar 7.800. Berapa sih proyeksi pertumbuhan earning growth yang mendasarinya? Lalu apakah ada katalis lain di luar 3 katalis utama yang dijelaskan tadi? Bagaimana dengan faktor risiko? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sam. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Jadi memang untuk 7.800 ini kita memang berdasarkan asumsi pertumbuhan laba yang sebenarnya tidak terlalu agresif ya di tahun ini, hanya sekitar 2%. Dan juga pertumbuhan laba 8% yang normalized di tahun 2025. Di tahun 2024 memang ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan laba ini tidak bisa terlalu baik ya. Satu, memang ada faktor di beberapa emiten ada forex loss juga, karena rupiahnya kan sempat melemah. Kedua juga ada faktor karena IHSG ini kumpulan dari banyak sektor. Sektor komoditi itu in general cenderung melaporkan pertumbuhan laba yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena harga komoditinya kan normalize ya dari tahun 2023. Ya company seperti coal ataupun nikel itu semuanya melaporkan pertumbuhan laba yang lebih rendah. Jadi ini men-drag down juga dari kinerja pertumbuhan laba emiten keseluruhan dari IHSG. Kita prediksi tahun 2025 nanti semua sudah normalize. Impact high base dari komoditi sudah cenderung lebih tidak ada, dan harusnya dari movement di currency juga lebih stabil. Tapi memang kita mengasumsikan ada re-rating valuasi ke valuasi jangka panjang ya.
Jadi lebih mendekati ke level sekitar 14,5 kali. Itu yang mendasari kenapa kita sampai ke nilai wajar di 7.800. Jadi walaupun pertumbuhan labanya tidak terlalu baik tahun ini, tapi karena valuasinya yang sangat terdiskon dari rata-rata jangka panjangnya, kalau kita asumsikan valuasi market dengan situasi makro yang memang lebih mendukung, bisa kembali mendekati level rata-ratanya, kita melihat angka 7.800-nya cukup visible. Kalau dari segi faktor katalis dari yang kita sebut tadi, tentu pastinya yang paling penting adalah situasi yang terjadi di Amerika juga ya. Jadi untuk bisa ada flow dari Amerika pindah kembali ke emerging market termasuk Indonesia, tentunya ada 2 faktor. Kita growth-nya harus bagus, tapi ideally di Amerika juga growth-nya harus pelan-pelan melambat. Tentunya kita tidak mau melihat skenario di mana ada resesi yang dalam di Amerika, karena itu biasanya menyebabkan ada faktor risk appetite-nya juga terpengaruh ya. Tapi kalau skenario ideal buat kita adalah US-nya melambat secara gradual, soft landing istilahnya, tapi pertumbuhan di Asia menjadi lebih menarik. Nah tentunya resikonya kalau ini nggak kejadian ya, kalau ternyata either ada resesi yang sangat dalam di US, atau ternyata US ternyata data ekonominya lebih kuat dari yang kita perkirakan. Aku rasa itu yang bisa menunda terjadinya rebalancing dari uang dari yang selama ini banyak parkir di US equity untuk ke kawasan negara berkembang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Agung. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Sam. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ini ada mengenai soal berapa target total AUM reksadana, total AUM MAMI hingga akhir 2024. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Ezra. Silakan Pak Ezra. Baik ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jelaskan juga ya, jadi intinya total AUM MAMI ya per akhir kuartal 2 itu sebesar 102,2 triliun ya. Itu merupakan pangsa pasar bisa dibilang 12,3%. Pangsa pasarnya di antara lebih dari 90 manajer investasi di Indonesia. Ini sudah menempatkan MAMI sebagai manajer investasi terbesar selama 4 tahun terakhir ya, sejak tahun 2020. Dari sisi dana keluaran reksadana, MAMI juga sudah berada di salah satu posisi top 3 ya sejak tahun 2020. Dan per Juni 2024, kelolaan reksadana MAMI adalah sebesar 45,1 triliun. Tapi nggak cuma itu sih, sebenarnya MAMI juga memiliki jejak yang kuat di hampir semua kelas aset. Ya, per Juni ini bisa dibilang reksadana saham dan obligasi kita sudah menduduki posisi nomor 2 terbesar. Untuk pasar uang di posisi nomor 6, reksadana syariah kita juga di nomor 3 ya terbesar ya, dan terproteksi di posisi nomor 5. Jadi sebenarnya ini menjadikan MAMI sebagai manajer investasi dengan kapabilitas pengelolaan yang menyeluruh, nggak hanya kuat di kelas aset tertentu ya. Jadi sebagai market leader tentunya kami akan berfokus kepada produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan investor dan calon investor kami juga ya. Hal ini sudah dijalankan bertahun-tahun lalu ya, dengan kami menjadi yang pertama memperkenalkan produk offshore syariah dan konsep share class ya, yang memungkinkan investor retail dan institusi berinvestasi dengan feature yang paling efisien untuk kebutuhan mereka. Dan kami juga telah lama memperkenalkan rangkaian reksadana dividen ini yang menarik ya, yaitu reksadana yang ya memberikan dividen ya secara reguler ke investor. Karena ini menurut kami sangat sesuai ya dengan kebutuhan investor Indonesia yang menginginkan arus pendapatan yang rutin dan masih terbiasa dengan ya deposito, tabungan bank. Jadi melalui rangkaian reksadana dividen Manulife ini, investor dapat menikmati arus pendapatan rutin dari dividen, tapi juga sekaligus mendapatkan pertumbuhan optimal dari pokok investasinya. Mungkin itu sih Mas Agung yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Ezra. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan berikut. Ini mungkin terkait di global ya. Soal pemilu Amerika Serikat di bulan November mendatang. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu melihatnya serta dampaknya ke pasar finansial Indonesia,
Mungkin Bu Katerina bisa menjelaskan soal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pemilu Amerika ini banyak ini ya, banyak dinamikanya, sangat dinamis. Kita tahu perkembangan terakhir itu Biden mundur dari pencalonannya, kemudian sekarang dari Partai Demokrat itu Kamala Harris melawan Trump dari Republikan. Nah, saat ini survei-survei pendahuluan menunjukkan bahwa ketat ya keduanya perolehan suaranya gitu antara kedua calon ini gitu. Nah, reaksi pasar ini tentu akan bergantung dari kebijakan masing-masing capres gitu. Nah, kalau dari Kamala kemungkinan besar itu adalah status quo. Jadi pasar mungkin lebih familiar dengan apa yang sudah dilakukan oleh Biden selama ini, mungkin akan dilanjutkan oleh Kamala. Sedangkan kalau Trump terpilih, kebijakannya terkenal dengan atau pada waktu kita melihat masa di mana Trump menjadi presiden itu kebijakannya lebih American centric ya. Dan ini juga kelihatan di masa yang lalu waktu Trump menjadi presiden suka ada kejutan-kejutan jangka pendek. Tapi secara keseluruhan pada saat pemerintahan Trump itu banyak noise ya, banyak pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang mengejutkan. Namun secara keseluruhan kita melihat bahwa kalau dibilang pernyataan-pernyataannya itu suka provokatif, memicu seperti perang gitu, kelihatan malah justru selama pemerintahan Trump itu justru menghindari perang ya. Buktinya seperti itu gitu. Jadi memang ini sangat dinamis dan perolehan suaranya sangat ketat. Kita tunggu aja November ya. Kita melihat juga bahwa di luar siapapun yang menang, kebijakan mereka ini akan sangat terconstrain dengan kondisi budget Amerika. Jadi seperti APBN-nya mereka gitu ya. Budgetnya bagaimana, kemudian tentu the Fed yang independen itu juga akan sangat hati-hati dan mengambil kebijakan yang nantinya akan lebih kondusif terhadap pasar keuangan dari segi pemotongan suku bunga dan juga ini akan berdampak positif juga terhadap yield dari US Treasury sehingga siapapun yang menang kelihatannya kondisi atau kebijakan moneter itu sudah lebih kondusif saat ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Agung. Kembali ke Mas Agung. Oke, terima kasih. Mungkin kalau berikutnya kalau kita ngelihat sedikit tadi Bu Katerina sempat menyinggung faktor-faktor risiko yang perlu diperhatikan oleh investor, terutama di tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah dan bisa di dunia. Mungkin sedikit bisa dijelaskan secara umum khususnya untuk Pak Ezra dan Pak Sam sendiri kira-kira kedepannya nanti bagaimana dampaknya ke pasar obligasi dan pasar saham di Indonesia. Pak Ezra, terima kasih. Oke, baik, nanti saya mulai dulu ya. Ya tentunya faktor geopolitik itu untuk pasar obligasi tentunya berpengaruh kepada ketidakpastian ya. Ketidakpastian itu tidak bagus lah istilahnya untuk industri keuangan. Kenapa? Karena itu akan menghambat pertama inflow ya. Jadi kan saya sampaikan ada beberapa katalis yang akan terjadi pada di paruh kedua tahun ini ya, yang mendongkrak pasar obligasi ya. Penurunan suku bunga ditambah dengan aliran dana asing masuk juga salah satunya. Ya, kalau pada saat ada ketidakpastian, ya geopolitical, ada perang dan lain-lain, itu tentunya akan mempengaruhi inflow yang sebelumnya diarahkan ke pasar berkembang seperti Indonesia. Mungkin mereka flight to quality dulu, ya, masuk kepada US Treasury dan lain-lain yang lebih aman ya. Ya, dan tentunya itu juga akan memberikan sebelumnya ekspektasi dolarnya itu
bisa melemah ya dengan cepat dan dengan banyak ya bisa lebih tertahan juga kembali lagi karena dana-dana aliran yang sebelumnya masuk kembali lagi keluar. Nah, ini sebenarnya harapannya tentunya dengan kalau pada saat ketidakpastian tersebut ya itu bisa memberikan pasar jadi wait and see dulu dan belum belum katalis-katalis lain mungkin dikesampingkan dulu ya. Nah, tapi yang mungkin yang bisa kami sampaikan adalah biasanya adalah ya kondisi-kondisi geopolitikal ini khususnya sementara, hanya sementara saja terjadi dan malah bisa memberikan potensi untuk entry level yang menarik ya. Karena tentunya dengan pada saat kondisi yang ketidakpastian, ada yang jualan, padahal sebenarnya fundamental dari sisi negara kita, fundamental dari obligasi kita sangat menarik ke depannya. Jadi ini sebenarnya dapat memberikan entry level yang menarik buat investor ya sehingga bisa dapat masuk di level yang bagus dengan pada saat kondisi geopolitikal ini sudah istilahnya sudah dapat dicerna dan sudah dimengerti lah ke depannya impact-nya kemana ya dan itu sebenarnya misalnya impact-nya hanya limited ya fokus kepada satu teritori tertentu atau bagian dari dunia tertentu dan tidak berdampak panjang dan berdampak besar kepada Indonesia tentunya itu akan memberikan kembali lagi ya investor akan melihat kepada fundamental cerita fundamentalnya adalah Indonesia masih kuat suku bunga masih akan turun kembali ya rupiah tentunya akan menguat juga dan aliran asing akan masuk ya makanya kami melihat ya semua hal tersebut akan menjadi hanya sebuah temporary measure ya tapi dari sisi fundamental long term story cerita long term untuk Indonesia masih akan kuat dan yaitu akan kembali lagi masuk dan investasi kepada pasar obligasi kita dan yield kita akan bisa turun kembali. Itu sedikit yang saya bisa sampaikan. Mungkin pass ke Mas Sam ya. Ya, Silakan Pak Sam. iya, thank you Pak Ezra. Saya akan tambahkan sedikit aja. Memang betul tadi disampaikan Pak Ezra. Memang kalau resiko geopolitik kita melihatnya sebagai resiko taktikal ya, resiko jangka pendek. Tapi memang dampaknya mungkin dalam jangka pendek bisa cukup signifikan. So far memang yang kita cukup surprise ya, memang apa yang terjadi di Timur Tengah ini memang so far tidak terlalu terlihat dampaknya ke harga energi ya. Tentunya itu kalau untuk equity atau pasar saham, kalau kita fokus ke pertumbuhan laba emiten, tentunya kita paling takutkan adalah satu, jangan sampai ada inflasi yang besar-besaran yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Biasanya kalau ada kondisi geopolitik, terutama di Timur Tengah itu, nanti tentunya kan yang ditakutkan adalah harga minyaknya bisa melonjak ya. Harga minyak melonjak, nanti dampaknya ke rupiah juga dan daya beli juga. So far dampaknya masih cukup terkendali, harus kita terus perhatikan tentunya. Dan mungkin yang tidak kalah penting seperti tadi Pak Esa juga sebutkan ini soal flight to quality ya. Kalau nanti ada suatu gonjang-ganjing baik datang dari kenaikan harga energi ataupun misalnya tadi kita sempat bahas juga misalnya apa US mengalami resesi yang cukup dalam ya. Nah, ini tentunya suatu hal resiko yang harus kita perhatikan karena terjadinya flight to quality dalam situasi yang tidak menentu ataupun dipersepsi berbahaya, memang biasanya uang itu mencari aset yang nyaman, aman ya, aman nanti balik lagi ke Treasury US. Nah, jadi betul nanti walaupun sebenarnya kondisi fundamental jangka panjang masih sangat solid, arahnya jelas, arah misalnya suku bunga juga harus diturunkan, takutnya memang terjadi flight to quality menunda terjadi rebalancing dana-dana asing dari US ataupun negara maju ke negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi memang itu harus kita perhatikan terus, tapi yang kita syukuri sepertinya walaupun sekarang kondisi geopolitiknya masih cukup panas, dampak ke harga energi ataupun harga pangan itu tidak terlalu terlihat tekanannya dan akhirnya ekspektasi inflasi juga relatif cukup terkendali ke depannya. Itu yang bisa saya tambahkan sedikit Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Pak Ezra dan Pak Sam. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Pak Ezra, Pak Smol, dan Bu Katrina. Pertanyaan akan kita akhiri kali ini. Jadi dengan berakhirnya sesi Q&A tadi, berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan pada siang ini bermanfaat bagi rekan-rekan media dan juga bagi masyarakat luas. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara, dan terima kasih telah mengikuti acara ini hingga selesai. Terima kasih pula atas perhatian dan dukungan rekan-rekan media kepada MAMI dan industri reksadana selama ini.
Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.